Assalamualaikum. Adaptasi terbagi menjadi 3. Adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme dengan lingkungannya. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh untuk bertahan hidup. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Diri makhluk hidup terhadap lingkungan itu bisa disebut juga sebagai adaptasi. Nah, part 1 ini kita akan membahas mengenai adaptasi pada hewan. Hewan ini kenapa sih harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan? Ya, karena tujuannya untuk memperoleh makanan dan juga untuk melindungi diri dari musuh. Nah, hewan yang bertujuan untuk memperoleh makanan ini contohnya yaitu ada serangga, ada burung, ada unta, kelelawar, dan juga cicak. Ada banyak lagi selain dari ini. Kemudian hewan yang bertujuan untuk melindungi diri dari musuh, yaitu ada bunglon, walang sangit, ular, dan cicak. Kita bahas pertama mengenai hewan-hewan yang menyesuaikan diri untuk memperoleh makanan. Nah, ini pertama ada serangga. Serangga ini memiliki tipe mulut yang berbeda-beda. Nah, ada tipe mulut penggigit dan pengunyah. Mulut tipe ini bersifat tajam, kaku, dan kuat. Contohnya itu pada belalang, kumbang, dan juga capung. Mulut penggigit dan pengunyah pada belalang dan kumbang ini digunakan untuk memakan daun, biji, atau bagian tumbuhan lainnya. Sedangkan pada capung, capung itu menggunakan mulutnya untuk memakan serangga lain. Nah, ini ya contohnya. Pada belalang, kumbang, dan juga capung. Mereka sama memiliki tipe mulut penggigit dan pengunyah. Kemudian ada tipe mulut pengisap, contohnya itu kupu-kupu. Makanan kupu-kupu adalah nektar. Nektar adalah cairan manis pada bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian hewan penyerbuk. Alat pengisap nektar pada kupu-kupu disebut proboscis. Nah, ini contohnya ya. Tipe pengisap adalah kupu-kupu. Nah, ini bentuk mulutnya itu mulut pengisap seperti ini. Nah, ini namanya proboscis untuk menghisap nektar. Lanjut ke yang ketiga. Tipe penusuk dan pengisap. Contohnya adalah nyamuk. Nah, bentuk mulut yang runcing dan panjang ini berguna untuk mengisap makanan yang berupa cairan. Nah, perbedaannya antara nyamuk jantan dan nyamuk betina adalah apabila nyamuk jantan ini menggunakan tipe mulutnya penusuk dan pengisap, yaitu untuk menusuk kulit buah dan mengisap cairan buah. Sedangkan nyamuk betina menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia dan mengisap darah manusia. Jadi yang suka nempel di tubuh manusia, suka gigit tuh kalau malam-malam itu adalah nyamuk yang betina. Nah, ini gambarnya ya. Contoh tipe penusuk dan penghisap. Contohnya pada nyamuk. Nah, lanjut ke tipe penjilat. Contohnya adalah lalat. Nah, lalat ini mula-mula akan mengencerkan makanan padat dengan bantuan enzim pada air liurnya. Makanan padat akan menjadi cair dan kemudian akan dijilat menggunakan mulutnya. Nah, ini dia bentuk dari mulut penjilat pada hewan lalat. Nah, sekarang burung. Bagaimana burung beradaptasi untuk memperoleh makanan? Nah, ini ya. Dari jenis makanannya, ini paruhnya berbeda-beda pada burung. Ada bentuk paruh pemakan biji, ciri-cirinya itu pendek dan kuat. Contohnya pada burung pipit. Kemudian ada bentuk paruh burung pemakan daging. Kuat, tajam, melengkung di ujung. Contohnya pada burung elang. Nah, kemudian ada bentuk paruh yang seperti sudu. Pangkalnya bergerigi.
Nah, ini untuk mencari makan di lumpur, contohnya pada bebek. Kemudian ada bentuk paruh burung pemakan serangga, yaitu ini, kuat, agak panjang, dan runcing. Contohnya pada burung pelatuk. Kemudian ada paruh burung berbentuk pemakan ikan. Nah, ini contohnya pada burung pelikan. Dia panjang dan ini berkantong ya, untuk naruh ikan di sini. Kemudian ada paruh penghisap madu. Nah, bentuknya itu panjang dan runcing, contohnya pada burung kolibri. Nah, ini sama halnya dengan kaki burung yang berbeda-beda. Di sini kaki kakatua untuk memanjat dan memegang makanan. Jadi di depan ada dua, belakang ada dua untuk memanjat. Kemudian ada kaki ayam untuk mengais makanan. Ini kaki ayam. Kemudian ada kaki elang untuk mencengkram mangsa. Runcing-runcing nih, tajam-tajam untuk mencengkram. Kemudian ada kaki burung pipit untuk bertengger. Ada kaki itik untuk berenang di air. Ini ada selaputnya ya untuk berenang di air. Kemudian ada kaki burung pelatuk untuk memanjat. Kita lanjut. Kemudian ada hewan unta. Nah, perut unta ini dapat menyimpan rumput dan air dalam jumlah yang sangat banyak. Punuk unta berguna untuk menyimpan lemak. Nah, lemak itu merupakan cadangan makanan sebagai sumber energi. Nah, ini ya. Jadi walaupun perjalanan jauh, tempatnya kering, tapi unta ini tetap bertahan hidup karena bisa menyimpan cadangan makanan pada punuk. Lanjut, kelelawar. Nah, kelelawar ini dapat memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya. Bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya. Kelelawar dapat memperkirakan jarak rintangan atau makanan. Nah, kemampuan ini dinamakan ekolokasi. Nah, pada kelelawar yang mencari makan di malam hari. Kemudian ada cicak dan tokek. Nah, pada telapak kaki tokek dan cicak terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menempel pada permukaan benda, memanjat dinding yang tegak lurus, atau berjalan terbalik di langit-langit rumah untuk mencari mangsa. Mangsanya itu kan serangga yang berterbangan. Nah, terus kaki-kakinya ini bisa memanjat dinding yang akhirnya lidahnya bisa menjulur untuk menangkap mangsa. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan yang hewan-hewan yang melindungi diri dari musuhnya. Ada bunglon. Nah, kehadiran bunglon ini sering tidak disadari oleh pemangsanya karena warna kulit bunglon dapat berubah-ubah mirip dengan warna lingkungan. Nah, kemampuan bunglon untuk menyamarkan diri dengan lingkungan sekitarnya dinamakan kamuflase. Jadi tanamannya hijau, bunglonnya berubah warna menjadi hijau. Kalau daunnya berwarna lain, maka bunglonnya juga akan merubah diri dengan warna daun tersebut. Walang sangit. Nah, hewan ini melindungi diri dari musuh dengan cara mengeluarkan bau yang sangat menyengat sehingga musuh akan menjauhi. Contoh hewan lain yang dapat mengeluarkan bau menyengat adalah sigung. Nah, ini walang sangit. Dia akan mengeluarkan bau apabila ada yang mengganggu. Sama halnya dengan sigung, ini juga mengeluarkan bau menyengat. Kemudian ada walang daun. Walang daun ini hidup pada tumbuhan yang bentuk dan warna daunnya mirip sekali dengan tubuh walang daun. Tuh ya, bentuknya hampir sama dengan daun, jadi bisa tidak terlihat oleh pemangsa. Kemudian ada rusa, kerbau, dan kambing. Nah, mereka sama nih, sama-sama mempunyai tanduk yang runcing. Hewan-hewan tersebut menggunakan tanduknya pada saat bertarung dengan musuh. Rusa bertanduk, kerbau bertanduk, kambing juga bertanduk. Kalajengking dan kelabang. Nah, mereka ini menggunakan sengatnya untuk melindungi diri dari musuh. Hewan-hewan tersebut dapat mengeluarkan zat beracun melalui sengatnya. Racun itu dapat melukai dan melumpuhkan musuhnya. Ya, jangan coba-coba megang kalajengking dan kelabang. Nanti kalau dia terganggu,
akan mengeluarkan racun dari tubuhnya. Ada ular. Nah, ular ini ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Ular berbisa adalah ular yang mempunyai zat beracun. Contohnya ular kobra nih, ular kobra. Kemudian ada beberapa jenis ular yang dapat membelitkan tubuhnya ke tubuh musuh saat merasa terancam. Contohnya adalah ular piton, akan membelit tubuh musuh. Cumi-cumi melindungi diri dari musuh dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air sehingga musuh tak dapat melihatnya. Nah, pada saat itu, cumi-cumi berenang dengan cepat untuk menghindari musuhnya. Dia mengeluarkan tinta, akhirnya musuhnya tidak dapat melihatnya, jadi dia bisa berenang dengan cepat untuk menghindar. Ada siput. Nah, siput ini mempunyai cangkang pelindung tubuh yang keras yang bisa disebut dengan rumah siput. Hewan ini melindungi diri dari musuh dengan cara memasukkan tubuh ke dalam cangkangnya. Nah, ini pada saat keluar dari cangkang, nah ini pada saat dia masuk ke dalam cangkangnya, sudah tidak terlihat, tinggal rumahnya saja. Ada lagi tenggiling dan landak. Nah, ini mereka itu sering menggulung tubuhnya jika bertemu musuh. Tenggiling melindungi tubuhnya dengan sisiknya yang keras. Nih, landak melindungi dirinya dengan durinya yang tajam. Lanjut, cicak. Apabila ekor cicak tersentuh musuh, ekor itu diputuskan dari tubuhnya. Hal ini dinamakan autotomi. Nah, contoh hewan lain yang dapat memutuskan ekornya adalah tokek dan kadal. Nah, apabila terganggu ada musuh, maka dia akan melepaskan ekornya seperti ini. Nanti bisa tumbuh lagi. Lalat apung atau hoverfly. Nah, lalat apung atau lalat bunga adalah serangga pemakan nektar bunga. Lalat apung adalah serangga yang tidak berbahaya, tetapi warna tubuhnya menyerupai tawon yang memiliki sengat. Tujuannya adalah agar pemangsanya takut sehingga menjauhinya. Nah, kemiripan suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain itu dinamakan mimikri. Nah, ini lalat apung jadi bentuknya seperti tawon, agar musuhnya mengiranya ini adalah tawon yang memiliki sengat beracun, padahal ini adalah lalat. Seperti itu. Adaptasi makhluk hidup. Nah, pada tumbuhan, tujuannya apa sih menyesuaikan diri? Nah, jadi yang pertama itu untuk bertahan hidup di habitatnya. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian, melindungi diri dari musuh. Terus tujuan lainnya adalah untuk berkembang biak. Nah, bertahan hidup di habitatnya ini ada banyak habitatnya. Ada habitat berair, ada kering, ada kurang subur, dan juga air payau. Kemudian, untuk melindungi diri dari musuh, itu ada tumbuhan yang memiliki duri, ada yang memiliki getah, ada yang memiliki rasa pahit, dan ada juga yang mengatupkan daun. Kemudian, pada tumbuhan yang berkembang biak, itu contohnya ada pada tumbuhan Rafflesia. Ya, pertama kita bahas mengenai tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, ini yang pertama yaitu penyesuaian terhadap lingkungan berair. Nah, ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan perairan dan dinamakan tumbuhan hidrofit. Nah, contoh tumbuhan hidrofit itu ada teratai dan juga eceng gondok. Ini tumbuhan teratai. Nah, bagaimana cara beradaptasinya? Nah, teratai ini memiliki daun yang lebar-lebar ini untuk memperbanyak penguapan air sehingga menjaga tumbuhan ini supaya tetap indah, tidak membusuk. Sama halnya dengan eceng gondok. Ini tumbuhan hidrofit hidup di perairan, dia memiliki batang yang berongga. Sebagai rongga udara sehingga daun dan bunganya tetap terapung di air sehingga tidak membusuk. Lanjut, yang kedua yaitu penyesuaian terhadap lingkungan kering. Beberapa jenis tumbuhan hidup di daerah kering atau hanya memiliki sedikit cadangan air dan dinamakan tumbuhan xerofit. Contohnya itu pada kaktus. Kaktus yang tinggal di gurun pasir. Jadi sedikit air tapi dia tetap hidup. Nah, ada juga tumbuhan yang hidup di daerah yang hanya mengalami kekeringan pada musim kemarau. Contohnya adalah pohon jati. Ini kaktus yang tetap bertahan hidup pada lingkungan kering.
Sama halnya dengan pohon jati. Ketika musim kemarau, pohon jati ini akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Lanjut yang ketiga, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan yang kurang subur. Nah, ada beberapa tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri di lingkungan yang kurang subur. Misalnya itu ada kantong semar dan tumbuhan Venus flytrap. Ya, ini tumbuhan kantong semar. Jadi, tumbuhan ini itu kan hidupnya di lingkungan yang kurang subur. Di lingkungan yang kurang subur ini kurang nitrogennya, sehingga bagaimana cara dia memperoleh nitrogen, yaitu dengan memakan serangga. Jadi nanti serangganya akan datang ke sini karena kantong semar ini mengeluarkan cairan yang bisa mengundang serangga. Nanti akhirnya serangganya tergelincir masuk ke dalam, akhirnya dicerna dengan tumbuhan kantong semar. Sama halnya dengan tumbuhan Venus flytrap. Nah, ini ketika ada serangga yang lewat, langsung ditangkap begini. Jadi serangganya dicerna deh sama tumbuhan Venus. Kemudian yang keempat ada penyesuaian diri terhadap lingkungan air payau. Nah, beberapa jenis bakau hidup di daerah air payau di pesisir pantai. Habitat bakau tersebut tergenang di air payau dan memiliki kadar garam yang tinggi serta berlumpur. Ini ada bakau, pohon bakau. Ini juga pohon bakau. Ini pohon bakau jenis api-api. Nah, ini memiliki akar tunjang sehingga dia bisa menghambat ombak yang datang terus-menerus sehingga ini tetap berdiri kokoh. Sama halnya dengan ini, memiliki akar napas sehingga bisa sebagai tempat pertukaran gas. Nah, lanjut ke tumbuhan menyesuaikan diri untuk melindungi diri. Nah, yang pertama itu duri. Batang bunga mawar berduri kecil-kecil, sedangkan batang bunga bugenvil berduri panjang-panjang. Duri dapat melukai musuh yang hendak mengusiknya. Buah durian memiliki kulit berduri yang tajam sehingga tidak dapat dimakan oleh hewan pemangsa. Ini gambar bunga mawar. Nah, ini batangnya berduri, durinya kecil-kecil. Jadi supaya musuh atau hewan pemangsa itu tidak bisa mendekati sehingga dia menjauh. Sama halnya dengan tumbuhan bugenvil. Bunga bugenvil ini memiliki batang yang berduri panjang-panjang. Jadi hewan yang ingin memangsanya ini apabila menyentuh akan tersakiti. Nah, karena ini ada durinya jadi mereka akan menghindar. Sama juga dengan buah durian. Memiliki kulit yang berduri tajam sehingga hewan-hewan yang ingin memakannya itu tidak bisa karena tajam ini ada durinya. Kemudian lanjut getah. Nah, apa saja sih tumbuhan yang memiliki getah? Ini ada tumbuhan mangga, kamboja, alamanda. Nah, terus juga ada nangka, sawo, dan pepaya. Tapi bergetahnya pada saat masih mentah. Getah ini mudah melekat pada tubuh hewan yang hendak memakannya. Ini contohnya ya, tumbuhan mangga, kamboja, dan juga alamanda. Sama-sama memiliki getah untuk menghindari musuh. Lanjut, rasa pahit. Beberapa tumbuhan menghasilkan rasa pahit agar buahnya yang masih muda tidak dimakan oleh hewan pemangsa. Keadaan tersebut merupakan salah satu cara tumbuhan untuk melindungi diri dari musuhnya. Contohnya itu buah belimbing yang akan terasa pahit ketika belum matang. Ketika belum matang akan memiliki rasa pahit, jadi tidak dimakan oleh hewan pemangsa, sehingga nanti ketika tidak ada hewan yang makan ketika ini masih muda, jadi buah belimbingnya bisa matang. Keempat, mengatupkan daun. Beberapa jenis tumbuhan mengatupkan daunnya jika menerima sentuhan. Misalnya itu pada tanaman putri malu dan lamtoro. Tujuannya untuk mengusir hewan herbivor atau serangga yang ingin memakannya. Selain itu, tumbuhan tersebut juga dapat mengatup ketika cuaca sangat panas dan ketika hujan turun, sehingga daun terhindar dari kerusakan. Ini tanaman putri malu dan ini lamtoro, sama-sama mengatup ketika disentuh dan juga pada saat
cuaca panas atau turun hujan itu juga bisa mengatur agar terhindar dari kerusakan. Lanjut, tumbuhan menyesuaikan diri untuk berkembang biak. Contohnya pada tumbuhan Rafflesia. Ya, tumbuhan Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, untuk menarik perhatian serangga, tumbuhan Rafflesia ini akan mengeluarkan bau busuk. Jadi tetap bertahan hidup seperti ini.